membunuhku. Ayahku adalah tetua sekte. Memangnya kenapa? Pertarungan hidup mati ini kau sendiri yang menyetujuinya. Hentikan. Fan Yue, sebelumnya kau sendiri yang bilang, turnamen besar sekte bukanlah main-main. Kenapa? Sekarang saat putramu kalah, kau mau melanggar aturannya. Luo Binghe, kau. Karena kau begitu, merendahkan seorang pecundang. Mulai sekarang biar kau saja, yang menjadi pecundang itu. Ah. Tidak, jangan. Putraku Yan. Kak Dai. Babak ini aku yang menang. Babak pertama kompetisi sekte, pemenangnya adalah Ye Luo. Bibi Luo, ayo kita pergi. Adik Ye, pertandingan yang tersisa, apa kau tidak mau ikut? Juara kompetisi kali ini akan mendapat hadiah pusaka suci Lo. Kedatanganku ke kompetisi sekte kali ini, hanya demi balas dendam. Biarkan kesempatannya untuk orang lain saja. Kau tidak boleh pergi. Ye Luo. Kenapa? Apa jangan-jangan kau ingin mewakili tunanganmu si Fan Yan untuk membalas dendam? Fan Yan si brengsek itu, dia yang memaksaku, orang yang paling kucintai, dari dulu selalu dirimu. Tetua Fan Yue, Fan Yan sekarang memang sudah lumpuh, tapi bukankah Su Waner masih menantu dari keluarga Fan kalian? Pengawal, bawa nyonya muda pulang ke kediaman untuk menikah. Tidak, aku tidak mau menikah dengan Fan Yan, si pecundang itu. Ye Luo, kumohon selamatkan aku rela menjadi pelayanmu. Inilah akibat perbuatan buruknya sendiri. Bibi Luo. Apa Bibi merasa kalau hari ini aku bertindak terlalu kejam? Kalau kau merasa dirimu kejam, lalu kenapa kau masih melakukannya? Karena berbaik hati pada musuh, sama saja dengan kejam pada diri sendiri. Saat aku menunjukkan kelemahanku, mereka menindasku. Kalau aku tidak balas dendam, itu artinya aku berbaik hati pada musuh. Sama saja dengan kejam pada diri sendiri. Bagus sekali. Ternyata, saat si balok es ini tersenyum, dia terlihat sangat menawan. Mendeteksi, Luo Binghe telah mengakui Tuan, menyerap 20% poin takdir. Saat ini telah menyerap 80% poin takdir. Selamat, Tuan. Ini kejutan yang luar biasa. Kira-kira kali ini, senjata dewa apa lagi yang akan muncul? Petir surgawi pemurni tubuh, dimulai sekarang. Apa? Ini adalah bencana surgawi. Dilihat dari arahnya, ini di puncak gadis giok. Jangan-jangan, Luo Binghe berhasil menerobos. Bencana surgawi tingkat ini, hanya monster tua di tahap kesengsaraan, yang bisa memicu hal seperti ini. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Aku terlempar kemana ini? Apa ini masih di wilayah sekte Lingyun? Bencana surgawi. Karena adanya kompetisi besar sekte, di beberapa puncak gunung sekitar sini, hanya ada kita berdua. Aku baru berada di tahap Yuan Ying menengah, masih sangat jauh untuk mencapai tahap bencana surgawi. Bencana surgawi ini, pasti kau yang memanggilnya. Sepertinya begitu. Ye Luo, aku tidak peduli sebenarnya, kenapa semua ini bisa terjadi. Tapi setelah kita keluar dari sini nanti, jangan pernah bilang, kalau kamu yang memancing kesengsaraan surgawi ini. Kalau tersambar petir surgawi ini, aku bisa langsung mati di tempat. Sistem sialan. Apa kamu mau memberikan layanan paket komplit, buat langsung mengiringku ke akhirat? Kesengsaraan surgawi ini sepertinya berbeda dari yang sebelumnya. Kesengsaraan ini sepertinya memiliki semacam medan energi yang unik. Kesadaran spiritual sama sekali tidak bisa menembusnya, cuma bisa dilihat dengan mata telanjang. Syukurlah puncak gadis giok memiliki penghalang pelindung milik Bibi Luo. Kalau tidak, kali ini, nyawaku benar-benar tidak akan selamat. Tolong. Ye Luo. Bibi Luo, jangan takut.
Untuk saat ini aku masih bisa bertahan. Ye Luo, aku datang menyelamatkanmu. Bibi Luo, jangan ke sini. Tidak, jangan. Ye Luo, kamu tidak boleh mati. Bibi Luo, cepat pergi dari sini. Aku tidak akan mati. Sialan, Tunggu sampai aku kembali hidup-hidup. Akan kuhancurkan kau. anak baik. Bibi Luo akan melindungimu. Bibi Luo. Bibi Luo, Bibi Luo. Padahal seharusnya, aku yang melindungimu. Tapi kenapa malah jadi, kamu yang melindungiku? Bibi Luo, jangan bicara dulu. Apa sudah berakhir? Ye Luo. Ye Luo. Apa ini mimpi? Kenapa aku bisa kembali ke puncak Lingyun? 3 kakak senior. Kenapa kalian juga ada di dalam mimpiku? Ini bukan mimpi. Kamu memang di puncak Lingyun. Saat guru melewati ujian langit, puncak Yunu, semuanya hancur lebur. Jadi sekarang kita semua pindah ke sini. Entah kamu ini, nasibnya lagi baik atau buruk. Bisa-bisanya kamu masih bertahan hidup. Sepertinya si gunung es itu sudah menyelesaikan semua urusan di luar. Di mana Bibi Luo? Aku rasa kamu sudah saatnya bangun. Aku bawakan sedikit makanan untukmu. Asal kamu tahu, ini guru yang membuatnya sendiri khusus untukmu. Selama kamu pingsan, guru setiap hari belajar membuat bakpao. Entah kenapa kamu ini suka sekali makan bakpao. Sudah beberapa hari pindah ke puncak Lingyun, tapi aku tidak melihat kalian berlatih. Sore ini ada ujian kecil yang tidak lulus. Semuanya lari keliling gunung 10 putaran. Ampun, guru, kami akan segera pergi berlatih. Guru, silakan mengobrol berdua dengan adik Ye. Bibi Luo. Maaf merepotkanmu lagi karena harus merawatku. Kali ini aku terlalu gegabah. Malah hampir saja menggagalkan ujian langitmu. Ah, bukankah sekarang tidak apa-apa? Bibi Luo, siapa yang mengganti pakaianku? Lalu darah hitam di tubuhku juga. Makanlah dulu. Aku mau melihat bagaimana perkembangan latihan mereka. Tempaan petir surgawi kali ini ternyata membuat tubuh petir 9 matahari naik tingkat ya. Peningkatan kali ini menguras begitu banyak tenaga, sampai hampir membuatku mati tersambar. Selain untuk menyembuhkan luka, apalagi kegunaannya ya? Oh iya, kekuatan petir digabung dengan meracik pil. Siapa tahu bisa memberikan hasil yang luar biasa. Sebelumnya aku juga sudah mendapatkan bakat meracik pil tingkat 5. Tapi soal ini, punya bakat saja tidak cukup. Aku harus cari tempat untuk belajar. Soal meracik pil, mungkin aku bisa minta bantuan Bibi Luo. Oh iya Bibi Luo, aku ingin belajar meracik pil, boleh tidak? Meracik pil. Iya, berhubung Bibi Guru sedang tidak ada, aku ingin mencari kesibukan. Ayo jalan, aku antar kamu ke tempat tetua Wu, biar dia yang mengajarimu meracik pil. Apa itu tidak apa-apa? Beliau itu kan ketua puncak alkimia. Tidak masalah, hanya saja sifat tetua Wu memang agak aneh. Apa beliau mau menerimamu sebagai murid atau tidak? Aku tidak berani menjamin. Asalkan ada kesempatan, bisa bertemu saja sudah cukup. Terima kasih, Bibi Luo. Wah, jadi ini puncak alkimia. Memang pantas disebut sebagai tempat paling kaya di sekte ini. Benar-benar megah. Astaga, begini caranya meracik pil. Ketua puncak Luo, Anda kan baru saja melewati masa kesengsaraan. Kok bisa ada waktu untuk mampir ke tempatku ini? Sejujurnya, tetua Wu, saya datang kemari hari ini. Ada satu permohonan. Semoga tetua Wu bersedia mengabulkannya. Gadis Bing ini biasanya kalau bertemu denganku, tidak pernah menyapa. Hari ini serius sekali. Jangan-jangan ingin mengambil harta pusaka andalanku. Ini.
Ambil ini dan makanlah saat kau pulang. Beristirahatlah selama beberapa hari lagi. Terima kasih banyak, Tetua Wu. Sudahlah, cepat pergi setelah mengambil barangnya. Gara-gara kalian, satu tungku pil obatku hari ini. Jadi gagal. Saya mohon Tetua Wu bersedia menerima Ye Luo sebagai murid. Apa? Urusan meracik pil ini sangat membutuhkan bakat. Sebaiknya kalian pulang saja, memulihkan kondisi tubuhmu. Secepat mungkin jauh lebih penting dari apapun. Saya mohon Tetua Wu bersedia menerima Ye Luo sebagai murid. Sudahlah, Bibi Luo, ayo kita pergi. Tetua Wu ini ternyata tidak sehebat yang Bibi katakan. Dia itu cuma orang tua yang picik. Bocah kurang ajar, siapa yang memberimu keberanian untuk bicara seperti itu padaku? Kau pikir dengan bicara begitu, aku akan langsung menerima dirimu sebagai murid? Bagus sekali. Kakek tua ini akhirnya termakan umpanku. Awalnya aku tidak ingin datang. Aku tahu Tetua Wu punya aturan, tidak menerima murid yang tidak berbakat. Aku sendiri juga tidak yakin, apakah aku punya bakat itu atau tidak. Tidak perlu datang hanya untuk mempermalukan diri. Ternyata kau cukup sadar diri. Lalu kenapa aku masih ke sini? Bibi Luo bilang, Tetua Wu itu galak di mulut tapi lembut di hati. Sifatnya memang keras, tapi dia sangat menghargai bakat. Kapan aku pernah bilang begitu? Orang yang tidak berbakat pun akan diberi kesempatan. Bisa tinggal setengah bulan untuk dinilai bakatnya. Dan jika punya sedikit bakat, akan diizinkan tinggal. Kakak senior, apa dulu memang pernah ada aturan seperti itu? Itu kan sudah lama sekali terjadinya. Di dunia ini, orang yang punya bakat, sebagai pembuat pil itu terlalu sedikit. Waktu setengah bulan itu, hanya akan membuang-buang waktu saja. Tapi kenapa giliranku tiba? Satu kesempatan kecil, untuk menetap pun tidak sudi kau berikan. Aku benar-benar tidak mengerti. Sosok yang Bibi Luo ceritakan, yang galak namun berhati lembut, serta pembuat pil yang berjiwa besar itu, kemana perginya? Bibi Luo, ayo kita pergi. Dia sudah bukan lagi Tetua Wu yang kau kenal. Manusia memang bisa berubah, berkultivasi selama 1000 tahun. Apa aku benar-benar sudah berubah? Berhenti. Aku izinkan kau tinggal setengah bulan. Pergilah temui Yao Xuan dan ambil bukunya. Isi dari buku itu, kapanpun kau sudah hafal semuanya, saat itu juga kau boleh menemuiku. Yes, rencanaku berhasil. Kakak senior, sepertinya ini perpustakaannya. Kau kan murid puncak pembuat pil. Kenapa malah bertanya padaku? Aku baru saja diterima menjadi murid. Ini juga pertama kalinya aku ke perpustakaan. Ini untukmu, kakak senior. Kakak Yao, kau yakin tidak salah ambil? Tidak mungkin salah, bukankah judulnya tertulis jelas di sini? Panduan dasar pembuat pil. Ini sih terlalu banyak. Kak Ye, kau tidak apa-apa. Belajar dasar alkimia ini apa tidak terlalu sulit? 1 hari. Mau sampai kapan belajarnya? Masukkan ke dalam tanah. Sepertinya ini yang tadi Ye Luo, buku yang dibawa pergi oleh kakak senior itu. Sudahlah, lagi pula isinya pasti mirip. Ketebalannya ini. Sudah hampir menyamai kamus yang kugunakan saat sekolah dulu. Sialan. Sebanyak ini dan aku harus selesai membacanya dalam setengah bulan. Bahkan harus dihafal juga. Kenapa tidak suruh aku mati saja? Dia selalu menyuruhku membaca habis bukunya baru boleh menemuinya. Sebenarnya bakat alkimiaku ini, dilihat dari sini, dia memang bisa dibilang sangat berbaik hati. Hajar sajalah, masa ia ini lebih sulit dari ujian masuk universitas. Astaga, kenapa tulisannya kecil sekali? Rumput roh es. Daunnya sebening kristal, memancarkan hawa dingin, dapat meredakan hawa panas di dalam tubuh. Ditambah dengan sistem yang memberikan bakat alkimia tingkat 5. Semua materi ini, sepertinya akan sangat cepat kuhafal. Adik, coba tebak siapa aku. Kakak senior pertama, kenapa kau ada di sini? Karena kau tak kunjung datang, kakak terpaksa datang sendiri untuk mencarimu. Kau ini benar-benar membuat kakak menunggu sangat lama. Kau tidak suka yang warna putih. Kalau yang warna hitam bagaimana? Kakak senior,
Aku kan sedang belajar alkimia sekarang. Memangnya alkimia lebih menggoda daripada kakak? Kakak senior, kau tolong jaga sikap. Kenapa? Memangnya ada orang lain di kamarmu? Kakak senior Dai. Jangan takut. Kakak seperguruan benar-benar tulus, ingin menjadi pasangan Daomu. Terdeteksi Inang melakukan kontak dengan anak takdir, Dai Qian, memicu pilihan Dai Qian, bakat khusus. Hadiah sebelumnya adalah bakat alkimia tingkat 5. Entah kali ini, bakat bagus apa yang akan didapat. Nekat sajalah. Inang telah menyelesaikan pilihan khusus kedua, hadiah bakat alkimia tingkat 9, dan penguasaan dasar alkimia. Sedang apa kalian ini? Bibi Luo, kami. Penatua Luo. Aku hanya datang menjenguk Ye Luo, karena dia baik-baik saja. Aku permisi dulu. Bibi Luo, Karena kamu ingin belajar alkimia, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kenapa malah memikirkan hal semacam ini? Bibi Luo, aku benar-benar belajar dengan giat. Kalau tidak percaya, ujilah aku. Akhir-akhir ini kamu memang sudah rajin. Hanya untuk tingkat dasar saja, kamu sudah harus menghafal materi sebanyak ini. Ini jelas-jelas, namanya mempersulit orang. Ayo, Bibi temani kamu minta penjelasan. Si tua bermargawu itu, sudah pasti sengaja menyusahkanmu. Materi sebanyak ini, dalam waktu setengah bulan, mana mungkin bisa dihafal semua. Bibi Luo, Aku benar-benar sudah menghafal semuanya. anak ini, pasti sudah gila gara-gara dipaksa menghafal. Kenapa belum genap setengah bulan? Kamu sudah kembali, tidak sanggup menghafal dan ingin menyerah ya? Biar kutanya padamu. Bibi Luo, biar aku saja. Bocah, kau ngeluarin batu bata segala. Buat apa? Apa kau mau pakai batu bata itu? Buat mukul aku. Hah? Bukannya ini yang kau suruh, untuk aku hafal. Barang apa ini? Barang antik begini, dari mana kau dapatkannya? Sebagian besar isi buku ini, bahkan aku pun tidak tahu. Bocah, apa yang baru saja kau bilang? Semua isi buku ini, sudah kau hafal semuanya. Keparat, kau menjebakku ya? Kak Ye Luo. Keparat. Apa kau tahu, Selama ini, bagaimana aku bisa melewatinya? Waktu aku ikut ujian masuk kuliah dulu, aku bahkan tidak pernah belajar sekeras ini. Bangun dan hadapi aku, bajingan. adik Ye, jangan pukul aku lagi. Ini salahku, aku minta maaf. Aku kan menyuruhmu memberikan buku yang ini untuk Ye Luo. Kenapa kau sembarangan ngambil? Guru, aku mengaku salah. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku, adik Ye, aku yang salah ambil. Bocah tengik. Apa kau yakin buku itu sudah kau hafal semuanya? Aku memang sudah menghafal semuanya. Baiklah, guru akan mengujimu. Kalau kau lulus, mulai sekarang kau akan menjadi murid pewaris utamaku. Murid pewaris utama. Aku tidak salah dengar, kan? Tetua Wu sudah bertahun-tahun tidak pernah menerima murid. Rumput spiritual api ungu, daunnya berwarna ungu, memancarkan hawa panas. Batangnya memiliki warna merah, dengan pola yang samar-samar. Jika dikonsumsi langsung, bisa dalam waktu singkat, meningkatkan kultivasi secara drastis. Ye Luo, apakah kau bersedia menjadi muridku? Mulai sekarang, kau akan resmi menjadi murid terakhir dari seorang Wu Yong. Tidak usah, terima kasih atas niat baik Tetua Wu. Tapi, untuk menjadi murid resmi, sepertinya tidak perlu. Aku hanya ingin menjadi murid tidak resmi saja. Tahukah kau, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Ada berapa banyak orang yang memohon ingin menjadi muridku? Terima kasih atas kebaikan Tetua Wu, tapi aku cukup sadar diri. Aku ini cuma orang biasa yang suka kebebasan. Datang ke puncak alkimia ini juga hanya sekadar untuk mencari kesibukan saja. Kau sudah memikirkannya baik-baik. Aku bisa memberimu. Terima kasih atas tawaran Tetua Wu. Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. Kalau begitu, kau boleh menjadi murid tidak resmi. Murid-murid yang lain hanya mendapat bimbingan sebulan sekali, tapi kau boleh menemuiku kapan saja. Terima kasih, guru.